Shalom teman-teman kaum muda. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat ya. Gak kerasa ya, kita ketemu lagi pada hari ini. Kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, kita akan berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami dapat berkumpul memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati Tuhan untuk teman-teman kaum muda yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian
kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, mari kita pujikan pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada
Waktu dan tempat saya persilakan pada hambanya. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, apa kabar di rumah? Ya, Kak Lina percaya kalian tetap semangat ya. Ya, puji Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Puji Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat anugerah dan kebaikan-Mu. Kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayat 26. Ya, tetapi kita akan baca Matius 13 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Nah, Kak Lina akan bacakan buat setiap kita ya. Ya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu, maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Kak Lina membuat judul pada hari ini adalah jadilah gandum sampai masa menuai. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat ini ya, ini berbicara tentang lalang dan gandum ya. Nah, di Galilea itu mereka biasanya menanam gandum, dan kita tahu bahwa gandum ini adalah bahan pokok ya, atau bahan makanan pada zaman itu. Nah, teman-teman, ternyata pada saat mereka menanam gandum juga muncul namanya lalang ya. Maka firman Tuhan katakan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika mereka menanam gandum, tumbuh lalang ya. Di dalam kehidupan kita juga seperti itu, teman-teman yang dikasih Tuhan ya. Mungkin kita melihat ada lalang di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita berpikir seperti ini, kenapa ya sampai hari ini kejahatan itu ya selalu ada di bumi ini? Kenapa kejahatan itu, kenapa orang-orang jahat itu nggak mati duluan gitu ya, malah orang baik itu seringkali mati duluan? Seperti itu kita berpikirnya, seperti itu. Tetapi teman-teman, kembali lagi bahwa penghakiman itu adalah bukan milik kita, tetapi itu adalah miliknya Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, perumpamaan ini gambaran mengenai umat pilihan dan umat bukan pilihan. Nah, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan firman Tuhan di ayat 25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita ya, kita hidup berbarengan dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Kita hidup berbarengan dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus di dalam kehidupan kita ya. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan mereka. Tetap kita boleh bergaul dengan mereka. Yaitu kita harus tetap menjadi berkat buat mereka. Perkataan kita adalah perkataan berkat ya. Mungkin di dalam hidup kita seringkali kita mengotak-ngotakkan ya. Dia kan nggak seiman. Dia kan nggak sama dengan saya gitu ya, alirannya berbeda, otomatis saya harus berteman dengan yang sealiran. Tidak, teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam kita bermasyarakat ya, kita perlu berteman dengan siapa saja ya. Tetapi satu pesan Kak Lina, jangan kita ikut-ikutan dengan kehidupan mereka ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan ini dikatakan, maka datanglah hamba-hamba Tuhan, di ayat 27, maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, dari mana lalang ini? Ya, jadi di Galilea itu ketika mereka menanam gandum, tumbuh lalang gitu kan, tumbuh lalang. Nah, biasanya lalang ini tumbuh ketika masih kecil itu tidak kelihatan lalang, tapi sepertinya sama dengan gandum yang ditanam. Jadi mereka tidak bisa membedakan mana lalang dan mana gandum. Maka dikatakan di dalam ayatnya yang ke-29,
Tetapi ia berkata, jangan, sebab waktu itu mereka mau mencabut ceritanya ya. Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ya, dikatakan di ayat 29. Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau saya menyimpulkan di sini ya, Tuhan mengizinkan orang-orang yang sekeliling kita, orang-orang yang tidak menyenangi kita, orang-orang yang membenci kita, ya, orang-orang yang tidak suka dengan kita, dengan keberadaan kita. Untuk apa? Untuk kita ini selalu berpaut dengan Tuhan, untuk kita selalu berserah kepada Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, seringkali mungkin ada orang-orang yang merugikan kita, ada orang-orang yang menyakiti kita, ada orang membuat kita bergumul, ya. Tapi satu hal teman-teman yang dikasih Tuhan, kita harus belajar mengampuni. Ya, kita harus belajar mengampuni supaya apa? Supaya tiba saatnya kita masih menjadi gandum yang utuh, ya. Maka Kak Lina buat judulnya adalah jadilah gandum sampai menuai. Jangan sampai kita baru bertumbuh terus akhirnya kita udahlah sampai di sini aja ikut Tuhan, nggak Tuhan-Tuhanan lah, terlalu besar, terlalu berat pergumulan yang saya alami, ya seperti itu. Kadang sebagai anak-anak muda, ya kadang-kadang kita tersulut emosi ketika ada orang-orang yang menganggap kita tidak penting. Ada orang-orang yang menganggap, waduh, orang Kristen ini, ya kan? Nggak perlu ditemani, ya. Satu hal teman-teman yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kalau kita belajar, ya, mungkin kita balik, dia kan bukan orang Kristen, dia kan udah anak Tuhan. Kalau kita belajar, kalau kita melihat di YouTube saat-saat ini teman-teman yang dikasih Tuhan, banyak orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, tetapi mereka adalah gandum-gandum yang berkualitas. Kenapa Kak Lina katakan seperti itu? Karena mereka sedang mencari-cari Tuhan, karena mereka sedang mencari-cari juru selamat dalam kehidupan mereka, sampai akhirnya mereka menemukan Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup mereka. Makanya saat ini kita melihat di YouTube tertentu, ya banyak sekali, ya orang dari seberang datang kepada Tuhan, orang dari seberang mencari Tuhan sungguh-sungguh, ya kan, dijumpai oleh Tuhan. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita tertinggal, ya. Tetapi jadilah kita gandum sampai menuai, ya. Jadilah kita gandum sampai masa menuai, ya. Ketika Tuhan menuai, kita didapati tetap setia di dalam hidup kita. Maka saat-saat kita menghadapi situasi-situasi yang pelik di dalam kehidupan kita, saat kita mengalami situasi-situasi yang sebegitu berat, pergumulan yang berat di dalam hidup kita, andalkan Tuhan. Saat orang-orang merasa kita ketika ada orang-orang sekitar kita merugikan kita, belajar mengampuni. Saat keadaan di dalam kehidupan kita tidak memungkinkan, saat keadaan di dalam kehidupan kita begitu berat, belajar setia kepada Tuhan, belajar bersandar kepada Tuhan, sehingga kata firman Tuhan, jadilah gandum sampai masa menuai. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Kak Lina pada saat ini ya mengajak kita, iblis memang tidak berhentinya menggoda anak-anak Tuhan, ya. Tidak berhentinya, ya. Bagaimana caranya anak Tuhan jatuh? Bagaimana caranya anak Tuhan menjadi lalang, tidak jadi gandum, ya. Tetapi saat ini ketika firman Tuhan datang kepadamu, ya, responi firman Tuhan ini. Jika hari-hari ini kamu mulai mundur dari Tuhan, kamu mulai merasa, aduh, ikut Tuhan sungguh berat. Ini adalah tantangan kita supaya kita menjadi gandum, ya teman-teman yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasih Tuhan, apapun situasimu, apapun pergumulanmu, katakan, aku mau jadi gandum, ya, di hadapan Tuhan. Jadi gandum yang berkualitas. Teman-teman yang dikasih Tuhan, bagaimana menentukan kita menjadi gandum yang berkualitas di hadapan Tuhan? Terlihat dari buahnya, ya. Terlihat dari buahnya dalam hidup kita. Buah kita apakah manis, asam, atau pahit? Kak Lina mau memilih, ya. Buah saya adalah buah yang manis. Oleh sebab itu, apapun situasimu saat ini, keadaanmu saat ini, tetaplah memilih hidup yang manis, hidup yang berbuah, ya, buah yang manis di hadapan Tuhan, sehingga pada musimnya, pada waktu masa penuaian, kita didapati tetap setia di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-29 Kak Lina bacakan, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Kita dibiarkan hidup bersama-sama orang yang tidak percaya. Di ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk
untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Teman-teman yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini sungguh luar biasa datang kepada kita ketika kita setia di dalam Tuhan, ya. Kita dikumpulkan oleh Tuhan di tempat yang terbaik. Tetapi ketika kita tidak setia di dalam Tuhan, kata firman Tuhan apa? Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita menentukan pilihan kita saat ini, apakah kita mau jadi lalang atau gandum. Kak Lina mau memilih menjadi gandum, ya, yang berbuah, sehingga pada saat penuaian terjadi, aku didapati menjadi gandum yang berkualitas. Oleh sebab itu, teman-teman yang dikasih Tuhan, mari tetap setia, ya. Sekalipun kondisi ini seperti membuat kita tidak setia, tetapi pegang firman Tuhan, pegang janji firman Tuhan, karena firman Tuhan katakan Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Oleh sebab itu, teman-teman yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, tetaplah setia. Apapun kondisi keadaanmu saat ini, berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.